Menara Cukong 106. Edisi yang ke-961 hingga 965. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Setelah beristirahat selama setengah jam, penguasa Tianlan mengumumkan dimulainya secara resmi babak kedua pertempuran 100 kota. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengeluarkan cermin ajaib berwarna-warni dari cincin penyimpanan. Cermin ajaib itu membengkak tertiup angin dan langsung berubah menjadi cermin ajaib besar, melepaskan kekuatan mengerikan dari 5 elemen. Peraturannya sama dengan babak pertama. Peserta akan memasuki ruang 5 elemen yang besar, dan mereka yang mencapai garis akhir akan maju ke babak ketiga, kata penguasa Tianlan. Dia mengalihkan pandangannya ke Ye Xinghe dan yang lainnya. Para peserta dari pasukan pribumi akan menjadi yang pertama memasuki cermin 5 elemen untuk melewati level. Begitu dia selesai berbicara, penguasa Tianlan mengerahkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam cermin 5 elemen. Berdengung, cermin dewa besar itu bergetar sedikit, dan kekuatan 5 elemen mulai bekerja, menyebabkan riak-riak di permukaan cermin yang tenang. Memasuki, atas perintah Ye Xinghe, dia memimpin 391 peserta yang maju ke babak kedua ke cermin 5 elemen. Sama seperti babak pertama, Ye Xinghe dan yang lainnya memasuki cermin 5 elemen dan muncul di lembah 5 warna yang besar. Seluruh lembah terbentuk oleh energi agung dari 5 elemen, melepaskan tekanan yang mengerikan. Di lembah itu, tidak hanya ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tetapi juga danau-danau. Ye Xinghe memberi perintah lagi, meminta semua peserta untuk terbagi menjadi 5 barisan, dipimpin oleh dia dan 4 jenius lainnya di tahap awal alam ilahi tingkat pertama, dan mulai maju dengan kecepatan tinggi di lembah. Ledakan. Tepat saat kelompok itu mulai bergerak maju, lembah itu tiba-tiba berguncang. Aura emas yang tajam mengembun dalam sekejap dan berubah menjadi ribuan pedang emas yang jatuh dari langit. Bukan hanya itu saja, energi spiritual yang berkobar-kobar itu juga berubah menjadi bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari langit dan menghantam keras ke arah Ye Xinghe dan yang lainnya. Selain itu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di lembah itu bagaikan boneka, mengayunkan dahan-dahannya yang tebal dan memancarkan kekuatan ilahi yang berasal dari kayu. Danau-danau di lembah berkumpul menjadi gelombang yang bergolak, menyapu semua orang. Ada pula batu-batu besar yang berjatuhan di kedua sisi lembah, masing-masing batu berisi kekuatan ilahi yang berasal dari bumi dan amat sangat dahsyat. Melihat hal itu, para peserta dari pasukan pribumi pun keluar dengan segenap tenaganya, mengerahkan kemampuan saktinya untuk menyerang kekuatan kelima unsur yang datang mendekat. Teknik pedang darah api. Tebasan pedang petir 9 kali lipat. Pisau api emas. Saat satu demi satu keterampilan sihir dilepaskan, suara-suara benturan keras yang mengerikan tiba-tiba terdengar di lembah. Meskipun dikawal oleh Ye Xinghe dan 4 orang lainnya, kekuatan cermin 5 elemen jauh lebih kuat daripada cermin binatang fantasi. Ye Xinghe dan keempat orang lainnya hanya dapat memblokir 40% serangan untuk semua orang, dan mereka harus menahan sisanya sendiri. Aduh, 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 teriakan terdengar satu demi satu. Semakin banyak orang yang tidak mampu menahan serangan 5 elemen dan tersingkir. Setengah jam kemudian, Ye Xinghe akhirnya bergegas keluar dari lembah bersama sebagian besar peserta. Berdengung, permukaan cermin 5 elemen tiba-tiba mulai beriak. Ye Xinghe dan yang lainnya berjalan keluar dari cermin 5 elemen. Setelah penghitungan, total 275 orang maju, dan tingkat kelulusan mencapai 70%. Para penguasa kota yang telah naik tahta, yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba kehilangan ketenangannya saat melihat ini. Tingkat kelulusan 70%, bagaimana mungkin? Menurut hasil perang 100 kota sebelumnya, tingkat kelulusan peserta pribumi di babak kedua umumnya sekitar 40%. Namun kali ini, persentasenya mencapai 70%. Chu Shengzi dalam bahaya. Melihat hal ini, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan melengkungkan bibir mereka membentuk senyum keyakinan akan kemenangan. Tingkat kelulusan sebesar 70%, 1 poin lebih tinggi daripada yang diharapkan keduanya. Menurut mereka, Cukong pasti akan kalah pada taruhan kedua, dan tidak akan ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Mereka yang berpartisipasi dalam aliansi Ascending, memasuki cermin 5 elemen. Penguasa kota Tianlan mengalihkan pandangannya ke Cukong, Chen Lei dan yang lainnya, lalu berbicara. Begitu kata-kata itu terucap, permukaan cermin 5 elemen mulai beriak lagi. Memasuki
Cukong berteriak dingin dan memimpin semua orang ke cermin 5 elemen. Para peserta aliansi Ascendan telah menyaksikan kekuatan Cukong. Jadi mereka tidak putus asa seperti di babak pertama. Mereka semua sangat yakin bahwa selama Cukong berkata dia bisa menang, dia pasti akan menang. Cukong merasakan tatapan penuh harap dari semua orang, tersenyum tipis, dan berkata dengan percaya diri. Sama seperti taruhan pertama, pada taruhan kedua, saya tidak hanya akan menang, tetapi juga menang dengan indah. Tujuan kami masih tingkat kelulusan 100%. Mendengar hal itu, para peserta aliansi Ascendan berteriak serempak. Tingkat kelulusan 100%. Tingkat kelulusan 100%. Saat berikutnya, Cukong memimpin semua orang dan melaju dengan kecepatan tinggi di lembah. Ledakan. Lembah itu berguncang hebat, dan pedang-pedang emas, bola-bola api yang menyala-nyala, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, gelombang-gelombang yang bergulung-gulung, dan batu-batu raksasa datang silih berganti. Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara, mengeluarkan pedang Longtian, dan langsung menggabungkan ki dan badannya menjadi satu, dan dengan satu pedang, dia menghancurkan semua kekuatan penyerang dari 5 elemen. Kekuatan cermin 5 elemen memang sangat kuat, tetapi kekuatan 5 elemen sebesar apapun tidak dapat menimbulkan ancaman. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Cukong. Seorang pria kuat di tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan tempur Cukong ketika badan dan pikirannya berada dalam keadaan bersatu. Jika dia menggunakan keterampilan sihir atau teknik rahasianya, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah hanya 2/4 jam, riak-riak mulai muncul di permukaan cermin 5 elemen yang tenang. Cukong memimpin semua orang melintasi lembah dan perlahan berjalan keluar dari cermin 5 elemen. Coba tuan kota ini lihat, apakah tingkat kelulusan peserta aliansi Ascendan adalah 50%? Atau 40%? Seorang penguasa kota dari pasukan pribumi mensibir. Kau terlalu menganggap mereka hebat. Di babak pertama cermin binatang fantasi, para peserta aliansi Ascendan hanya beruntung. Di babak kedua, mereka akan dikalahkan kembali ke bentuk asli mereka. Menurut pendapatku, tingkat kelulusan peserta aliansi Ascendan paling banyak hanya 30%. Namun, ketika 100 peserta penuh berdiri di gelanggang pencak silat, semua panglima kota pasukan pribumi membuka mata selebar-lebarnya bagai lonceng tembaga, seperti melihat hantu. Semua 100 peserta lulus ujian tanpa ada yang tereliminasi. Bagaimana mungkin? Persentase kelulusan 100%. Sama seperti putaran pertama cermin binatang fantasi, peserta aliansi Ascendan masih memiliki persentase kelulusan 100%. Aku tidak percaya. Kali ini, mereka pasti curang. Para penguasa kota dari pasukan pribumi semua menatap penuh harap ke arah Lord Tianlan, berharap dia akan mengumumkan bahwa Cukong dan yang lainnya telah berbuat curang. Akan tetapi, perkataan Tuan Tianlan bagaikan baskom berisi air dingin yang menusuk tulang. Hasilnya sah dan tidak ada kecurangan. Wajah para penguasa kota pasukan pribumi semuanya berubah jelek. Para penguasa kota yang telah naik tahta bersorak kegirangan. Kita menang. Kita menang lagi. Dengan adanya Sein Chu di sini, aliansi Ascendan kita pasti akan bangga dengan pertempuran 100 kota ini. Santo Chu perkasa. Santo Chu sangat mendominasi. Wajah Raja Yunjian dan Dewa Cidan menjadi sangat pucat. Tingkat kelulusan 100% berarti pemenang taruhan kedua tetap Cukong. Sekalipun mereka berdua tidak mau mempercayainya dalam hati, faktanya ada di depan mata mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Berdasarkan taruhan, mereka harus memberi kompensasi kepada Cukong dengan 20 juta batu dewa tingkat rendah. Itu 20 juta dolar. Pada saat ini, hati Raja Yunjian berdarah. Dia awalnya ingin menggunakan permainan judai kedua untuk mendapatkan kembali uangnya, melukai Cukong dengan pareh, dan meningkatkan peluang Ye Xinghe untuk membunuh Cukong di ronde ketiga pertempuran 100 kota. Akibatnya, saya tidak hanya gagal mendapatkan kembali investasi saya, tetapi saya malah kehilangan segalanya. Meskipun dia adalah penguasa kota terbesar kedua di kerajaan ilahi Tianlan dan dewa yang kuat di tingkat pertama langit, dia memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa. Namun setelah beberapa pengaturan, ditambah hilangnya 10 juta batu dewa tingkat rendah dalam permainan judai pertama, aset keluarganya telah kosong. Raja Yunjian hanya bisa berharap pada penguasa kota Cidan untuk menolongnya. Ketika penguasa kota Cidan melihat ini, hatinya pun berdarah.
Untuk membunuh Cukong, dia juga menginvestasikan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Meskipun dia seorang alkemis ilahi tingkat rendah kelas 4 dengan kekayaan besar, dia tidak mampu melakukan pemborosan seperti itu. Pada saat ini, kekayaannya telah mencapai titik terendah. Dalam keputusasaan, Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan hanya bisa meminjam uang dari penguasa kota pasukan pribumi di sekitar mereka, menutupi taruhannya, dan memberi kompensasi kepada Cukong. Adegan ini membuat penguasa kota Tianyi, Zheng Tianyun dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak hingga mereka mulai mengejek. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Di ronde ketiga, setelah Ye Xinghe dan yang lainnya membunuh Cukong, aku akan melihat seberapa sombongnya dirimu. Raja Yunjian menatap penguasa kota Tianyi, Zheng Yuntian dan yang lainnya sambil menggertakkan giginya. Setelah setengah jam beristirahat, penguasa Tianlan mengumumkan dimulainya secara resmi babak ketiga pertempuran 100 kota. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan cermin ajaib ketiga dari cincin penyimpanan. Penguasa Tianlan diperkenalkan. Cermin ini disebut cermin gunung dan sungai. Ruang di dalam cermin itu sangat luas dan medannya rumit. Tidak hanya ada gunung dan danau, tetapi juga rawa, gunung berapi, penghalang racun, danau guntur, del. Anda dapat memilih medan yang Anda kuasai untuk bertarung sesuai dengan kebugaran fisik Anda sendiri, atau Anda dapat bersembunyi di dalamnya. Kemudian, penguasa Tianlan melambaikan tangan kanannya lagi dan mengeluarkan 107 bendera dari cincin penyimpanan. Jika diperhatikan lebih teliti, pada setiap bendera tertulis sebuah nama, yang sesuai dengan kota besar ke-107 yang turut serta dalam perang. Penguasa Tianlan membagikan semua bendera kepada para peserta di setiap kota raksasa, dan kemudian mulai memperkenalkan. Aturan untuk ronde ketiga sederhana, tangkap bendera. Bendera di tanganmu telah dibatasi dan tidak dapat disimpan dalam artefak penyimpanan. Kamu hanya dapat memegangnya dan menyerang di cermin gunung dan sungai. Jika kamu dapat mempertahankan bendera kotamu dalam waktu 1 jam, kamu dapat mempertahankan sumber daya kultivasi selama 10 tahun ke depan. Jika bendera itu diambil oleh seseorang, pihak lain akan mendapatkan 30% dari sumber daya kultivasi kotamu selama 10 tahun ke depan. Mata Cukong bersinar cemerlang saat mendengar ini. Menurut Chen Lei dan Tai Yong, aliansi Ascendan kalah telak pada pertempuran 100 kota terakhir. Hanya kota Tianyi, kota Tianer dan kota Tianshan yang berhasil merebut beberapa sumber daya. Bendera dari 17 kota maju lainnya semuanya diambil oleh pasukan pribumi, yang mengakibatkan hilangnya 30% sumber daya budidaya mereka selama 10 tahun berikutnya. Kali ini, aku tidak hanya ingin menang, aku juga ingin mengambil kembali semua yang hilang dari aliansi Ascendan. Mata Cukong bersinar dengan kilatan dingin. Semua orang yang kalian butuhkan, masuklah ke cermin gunung dan sungai. Suara Dewa Tianlan bagaikan lonceng yang keras, bergema di angkasa. Atas desakannya, cermin gunung dan sungai mulai bergerak, membuka ruang internal. Wus, wus, wus. Cukong dan Ye Xinghe masing-masing memimpin para peserta aliansi Ascendan dan para peserta pasukan pribumi dan bergegas ke cermin gunung dan sungai. Untuk menghindari pertarungan perebutan bendera sejak awal, kedua petarung diteleportasi ke dua ujung ruang saat mereka memasuki cermin gunung dan sungai. Kedua petarung dipisahkan oleh pegunungan, rawa, dataran dan lingkungan lainnya. Tuan Chu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Lei bertanya. Berdasarkan pengalaman pertempuran 100 kota sebelumnya, aliansi Ascendan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena jumlah dan kekuatannya, jadi rencana tindakan terbaik adalah berpencar dan bertindak secara terpisah. Hal ini tidak hanya akan mencegah mereka disapu bersih oleh pasukan pribumi, tetapi juga mengurangi beban pada peserta yang lebih kuat dari kota Tianyi, kota Tianer, dan kota Tianshan, sehingga memungkinkan mereka mengambil kesempatan untuk merebut bendera kota-kota raksasa milik pasukan pribumi masing-masing. Namun rencana ini sama sekali tidak termasuk dalam pertimbangan Cukong. Rencananya sangat sederhana dan brutal, yaitu memimpin orang untuk membunuh pasukan pribumi dan mengambil semua bendera mereka. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak perlu mempertimbangkan rencana tindakan apapun, cukup gunakan kekuatan untuk menekan. Mendengar ini, Chen Lei, Tai Yong dan yang lainnya mengikuti Cukong tanpa ragu-ragu dan langsung menuju ke ujung lain ruangan. Setelah putaran pertama dan kedua, mereka sudah percaya pada Cukong tanpa syarat. Tidak peduli apa yang dilakukan Cukong.
Mereka tidak akan keberatan. Setelah beberapa saat, Cukong memimpin para peserta aliansi Ascendan ke dataran besar di bagian tengah ruang, dan melukai beberapa pengintai yang dikirim oleh Ye Xinghe dan mengambil bendera mereka. Ye Xinghe yang menerima berita itu tidak marah melainkan gembira. Karena Cukong sangat ingin Mah Tei, mari kita bantu dia. Mata Ye Xinghe bersinar dengan cahaya dingin. Dia khawatir kalau Cukong akan sulit ditemukan jika dia bersembunyi. Tapi dia tidak menyangka kalau Cukong akan datang menemuinya bersama para peserta aliansi Ascendan. Dalam kasus ini, ia mengumpulkan semua pasukan pribumi yang berpartisipasi dalam perang dan memusnahkan mereka dalam satu gerakan. 1/4 jam kemudian, kedua kelompok bertemu di tepi dataran luas. Wah, aku tidak tahu metode apa yang kamu pakai untuk memenangkan ronde pertama dan kedua. Ye Xinghe berkata dengan dingin, tapi putaran ketiga pertempuran 100 kota tergantung pada kekuatan, dan tidak boleh ada kepalsuan. Aku akan membuat kalian, orang desa, membayar harga yang mahal. Cukong menguping dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh pasukan pribumi yang ikut berperang dan berkata dengan tenang, mereka yang menurunkan bendera dan menyerah dalam waktu 3 tarikan napas akan terhindar dari rasa sakit fisik. Mendengar hal itu, semua peserta adat tertawa sambil mengangkat kepala, seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang lucu. Biarkan kami menyerah. Hanya karena kalian, sekelompok orang desa yang naik dari negeri dongeng. Kata-kata persuasi untuk menyerah harus diucapkan kepada kami dan kepada Anda. Benar sekali. Lempar bendera itu dan menyerahlah dalam waktu 3 tarikan napas. Kalau tidak, kau tidak punya pilihan selain membiarkan cermin gunung dan sungai tergeletak begitu saja. Meskipun jumlah peserta dari pasukan pribumi berkurang drastis setelah melalui ujian cermin binatang fantasi dan cermin 5 elemen. Tapi masih ada 275 orang. Para peserta aliansi Ascendan memiliki tingkat kelulusan 100% dalam ujian cermin binatang fantasi dan cermin 5 elemen. Tapi jumlahnya hanya 100 orang. Dari sudut pandang peserta pribumi, 275 berbanding 100, keuntungan ada di pihak saya. Mata Cukong berkilat penuh penghinaan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. 3 napas waktu telah habis. Karena tidak ada di antara kalian yang menyerah, maka berbaringlah. Setelah berkata demikian, Cukong memerintahkan Chen Lei, Tai Yong dan sekelompok peserta dari aliansi Ascendan untuk mempertahankan posisi mereka. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah peserta pribumi. Ye Xinghe menatap Cukong yang sedang berlari sendirian dan mensibir. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan 100 orang sendirian? Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan Roh Kudus tingkat pertama pun membumbung tinggi ke angkasa. Tapi Ye Xinghe tidak memilih untuk berurusan dengan Cukong sendirian. Demi amannya, dia memerintahkan keempat kultivator Roh Kudus tingkat pertama lainnya untuk menyerang Cukong bersama-sama. Ye Xinghe dan keempat orang lainnya mengeluarkan senjata sihir mereka masing-masing dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Cukong. Dalam sekejap, energi pedang dan energi pisau ada di mana-mana. Menurut Ye Xinghe, jika mereka berlima bergabung, bahkan seorang pria kuat di tahap tengah tingkat kedua Roh Kudus harus menghindari serangan untuk sementara. Cukong jelas bukan lawan mereka. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Cukong menatap energi pedang dan pisau yang datang ke arahnya dengan tatapan jijik. Dia hanya menggabungkan tenaga dan badannya, mengayunkan tangan kanannya, dan menghantamkannya ke depan. Ledakan, kekuatan tinju yang mengerikan dilepaskan dan menciptakan badai besar. Di bawah tatapan tak percaya Ye Xinghe dan 3 orang lainnya, badai kekuatan tinju yang mengerikan menghancurkan semua serangan mereka dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menghantam mereka dengan kekuatan yang tidak berkurang. Bang, 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 terdengar 5 suara tabrakan. Sebelum Ye Xinghe dan keempat orang lainnya sempat bereaksi, badan mereka terpental ke udara dan menghantam keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, sudut mulut semua orang berdarah dan semuanya terluka. Ketika para peserta pribumi melihat pemandangan ini, mata mereka terbelalak ketakutan. Basis kultivasi Ye Xinghe dan keempat orang lainnya semuanya di atas tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Sang pemimpin, Ye Xinghe, telah mencapai tahap akhir Roh Kudus tingkat pertama, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Akan tetapi, meski mereka berlima bergabung,
mereka tidak dapat menangkis satu pukulan pun dari Cukong. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Mungkinkah para peserta aliansi Ascendan tidak menggunakan trik apapun dalam ujian cermin binatang fantasi dan cermin 5 elemen? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi. Perkataannya memenuhi hati orang banyak yang sudah ketakutan dengan rasa takut yang tak terhingga, dan moral mereka pun anjlok. Sebaliknya, para peserta aliansi Ascendan bersorak dan berteriak bahwa Sein Chu perkasa. Cukong tidak memberi Ye Xinghe dan keempat orang lainnya waktu untuk bernapas. Dia melangkah maju, mengerahkan kekuatan lompatan naga dan harimau, dan langsung muncul di depan Ye Xinghe dan keempat orang lainnya, melancarkan serangan dahsyat. Ye Xinghe dan keempat orang lainnya menatap ke arah tinju yang datang, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk memblokirnya. Namun kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Chu Hongqi, dan mereka pun tertindas habis-habisan. Hanya dalam beberapa putaran, Ye Xinghe dan keempat rekannya terluka parah. Mereka tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan gagal. Oleh karena itu, mereka semua menggunakan kartu truf mereka, atau menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kultivasi mereka, atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Pedang Phoenix Ilahi es misterius. Badai 100 pedang menebas. Gelombang biru sedang melonjak. Naga senjata menghancurkan langit. Sapu musuh dengan tongkat. Saat berikutnya, 5 keterampilan ilahi yang kuat ditampilkan, membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan menghantam dengan keras ke arah Cukong. Kelima keterampilan sihir ini semuanya telah mencapai keterampilan sihir tingkat Xuan rendah dan sangat kuat. Di antara mereka, Ye Xinghe bahkan mengolah pedang Xuanbing Shenfeng ke tingkat menengah. Kelima orang yang menggunakan kartu truf mereka bersama-sama melancarkan serangan terkuat, yang cukup untuk mengancam orang-orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Mereka mengira serangan ini setidaknya dapat mengusir Cukong, atau bahkan melukai Cukong. Namun, mereka tidak menyangka bahwa serangan terkuat mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi Cukong. Itu saja, Cukong menatap kelima kekuatan tingkat dewa yang menyerang dengan tatapan jijik. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, lalu mendorong kultivasi dan kekuatan fisiknya hingga ekstrim, dan menebasnya ke arah itu dengan kuat. Mendesis. Energi pedang yang besar dan dahsyat menebas. Meskipun Cukong tidak menggunakan keterampilan sihir apapun dalam serangan ini. Namun dengan kesatuan ki dan badan, dan berkah pedang langit naga, energi pedang ini cukup untuk membunuh orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Roh Kudus. Dalam sekejap mata, energi pedang raksasa dan 5 keterampilan sihir bertabrakan dengan keras di udara. Retakan. Kelima keterampilan sihir yang tampaknya kuat hanya bertahan sesaat di bawah serangan energi pedang raksasa sebelum semuanya hancur. Aduh, 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 aduh. 5 kali ratapan menyedihkan terdengar. Ye Xinghe dan keempat orang lainnya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka kembali menghantam ke kejauhan dengan 5 garis darah merah terang. Cedera internal mereka sangat parah dan efektivitas tempur mereka menurun drastis. Dapat dikatakan kita sudah kalah. Kekuatan anak ini terlalu kuat, kata seorang kultivator pada tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Kita sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan tempur terkuatnya setidaknya telah mencapai tahap tengah tingkat ketiga Roh Kudus, atau bahkan lebih tinggi. Atau, menyerah saja. 3 biksu Roh Kudus tingkat pertama tahap awal lainnya berbicara satu demi satu. Ye Xinghe berkata dengan dingin. Menyerah. Apakah kau lupa apa yang dikatakan tuanku? Keempat biksu tingkat awal Roh Kudus saling berpandangan. Raja Yunjian memberitahu mereka bahwa meskipun mempertaruhkan nyawa, mereka harus menjaga Cukong di cermin gunung dan sungai selamanya. Tetapi ketika momen itu benar-benar tiba, bagaimana mungkin mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Ye Xinghe mengamati ekspresi keempat orang itu dan mensibir. Aku tahu kalian berempat tidak bisa diandalkan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tuanku dan penguasa kota Cidan mendapatkan sumber daya kultivasi secara gratis? Mendengar hal ini, keempat biksu tingkat awal Roh Kudus tingkat pertama tiba-tiba mendapat firasat buruk dalam hati mereka. Mereka berempat melarikan diri ke 4 arah yang berbeda tanpa ragu-ragu. Ye Xinghe menunjukkan ekspresi mengejek. Sejak keempatnya menerima sumber daya pelatihan dari Raja Yunjian dan penguasa kota Cidan, nasib mereka telah ditentukan.
Ye Xinghe membalik tangan kanannya dan mengeluarkan lonceng berwarna merah darah dari cincin penyimpanan. Lonceng ini disebut lonceng jiwa darah 4 kutub dan merupakan harta sihir rahasia. Ia dapat menyerap daging, darah, dan jiwa 4 pendeta dan melepaskan serangan terkuat. Jika kekuatan Cukong rata-rata, dia tidak perlu menggunakan harta rahasia sihir ini. Tapi sekarang, kekuatan Cukong sudah jauh melampaui ekspektasi. Hanya dengan menggunakan lonceng jiwa darah 4 kutub, dia bisa menang. Demi masa depan pasukan pribumi, berikanlah darah daging dan jiwamu. Semua biksu pasukan pribumi akan berterima kasih padamu. Ye Xinghe berteriak dengan benar. Begitu dia selesai bicara, dia mengaktifkan lonceng jiwa darah 4 ekstrim dengan seluruh kekuatannya. Dentang, yang kudengar hanyalah suara bel yang jelas. Keempat orang yang tengah berlari dengan kecepatan tinggi itu tiba-tiba terhenti, seolah-olah mereka sedang di bawah pengaruh mantra imobilisasi. Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan melakukan beberapa trik saat meningkatkan kultivasi mereka, yang membuat keempatnya mustahil menahan melahap 4 lonceng jiwa darah ekstrim. Tercela, tak tahu malu, Anda kedengarannya sangat agung, tetapi mengapa Anda tidak menawarkan daging, darah, dan jiwa Anda sendiri? Raja Yunjian, Tuan Chidan, Ye Xinghe, kalian tidak akan hidup bahagia selamanya. Aku akan menunggu kalian di jalan mata air kuning. 4 orang suci spiritual pada tahap awal level pertama mengucapkan kutukan yang dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Namun saat lonceng jiwa darah 4 kutub menelan mereka, dalam sekejap mata, keempat orang itu berubah menjadi kerangka, dan daging, darah, serta jiwa mereka tersedot ke dalam lonceng. Ledakan. Sebuah kekuatan berdarah dan dahsyat meledak dari lonceng jiwa darah 4 kutub, yang amat mengerikan. Di luar cermin gunung dan sungai, wajah keempat penguasa kota pasukan pribumi tiba-tiba berubah, dan masing-masing mengeluarkan token giok kelahiran yang rusiak. Apa yang sedang terjadi? Kultivasi muridku telah mencapai tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Bagaimana mungkin dia bisa binasa? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam cermin gunung dan sungai? Melihat hal ini, Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan merasa sangat kesakitan pada saat yang sama. Kematian 4 kultivator tahap awal roh suci tingkat pertama berarti Ye Xinghe telah mengaktifkan 4 lonceng jiwa darah ekstrim. Harta rahasia ajaib itu hanya bisa diperoleh 1 kali saja dan sangat berharga. Tetapi ketika berpikir bahwa Cukong akan dibunuh, rasa sakit di hati mereka pun berkurang banyak. Selama Ye Xinghe membunuh Cukong, dia tidak hanya bisa menghilangkan masalah itu selamanya, tetapi juga mengambil cincin penyimpanan Cukong. Tahukah Anda, dalam 2 permainan judai pertama saja, Cukong telah memenangkan 30 juta batu dewa tingkat rendah. Dikombinasikan dengan kekayaan Cukong sendiri, hal itu memungkinkan Raja Yunjian dan penguasa kota Chidan untuk memulihkan sebagian kerugian mereka. Di dalam cermin gunung dan sungai, Ye Xinghe dengan putus asa menyuntikkan kekuatan suci di badannya ke dalam lonceng jiwa darah 4 kutub. Bersiaplah untuk mati, nak. Ye Xinghe meraung, dan lonceng jiwa darah 4 kutub di depannya tiba-tiba mengumpulkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cahaya darah yang mengerikan, melesat lurus ke arah Cukong. Setelah melahap daging, darah, dan jiwa keempat orang suci di tahap awal tingkat pertama, dan dengan kekuatan penuh Ye Xinghe, cahaya darah mengerikan yang dipancarkan oleh lonceng jiwa darah 4 kutub sudah cukup untuk membunuh seorang orang suci di tahap akhir tingkat ketiga. Menurut Ye Xinghe, tidak peduli seberapa kuat Cukong, dia tidak akan pernah bisa menghentikan serangan ini. Melihat kejadian ini, raut wajah Chen Lei, Tai Yong dan yang lainnya berubah drastis, mereka pun langsung menyerbu ke arah Cukong. Ingin menggunakan darah dan daging mereka untuk membantu Cukong menghadang cahaya darah yang mengerikan itu. Namun dia dihentikan oleh Cukong. Kekuatan serangan ini memang besar, tetapi tidak cukup untuk membunuhku. Cukong berkata dengan penuh percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik naga dan harimau rahasia. Raungan, raungan, raungan naga dan harimau terdengar bersamaan, dan kekuatan mengerikan mengguncang semua arah. Sisik naga yang keras mengembun di badan Cukong, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya. Pupil matanya berubah menjadi mata harimau, dan kata raja muncul di dahinya, membuatnya tampak agung tanpa terlihat marah. Seni naga harimau rahasia beresonansi dengan garis keturunan naga leluhur dan garis keturunan harimau leluhur di badannya,
meletus dengan kekuatan naga dan harimau yang tak tertandingi, yang sangat mengerikan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tahap awal tingkat kedua Roh Kudus ke tahap akhir tingkat ketiga Roh Kudus. Telah meningkat 5 tingkat kecil. Ditambah dengan berkat kekuatan fisik, kekuatan tempurnya mendekati orang kuat di tahap awal tingkat keempat Roh Kudus. Melihat ini, mata Ye Xinghe tiba-tiba menyusut, dan ketakutan yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya. Meskipun lonceng jiwa darah 4 ekstrim tidak dapat mengalahkan Cukong, itu harus dapat menyelamatkan hidupku. Tetapi saat berikutnya, tindakan Cukong benar-benar menghancurkan fantasi dalam hatinya. Cukong terlihat mengayunkan pedang naga langit, menggabungkan ki dan badannya menjadi satu. Dia menyuntikkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya ke pedang itu dengan panik, lalu menebasnya ke arah depannya dengan kuat. Pedang pembunuh naga harimau, diikuti dengan teriakan pelan. 9 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan di dalam cermin gunung dan sungai berkumpul bersama dengan gila-gilaan seakan-akan mereka telah menerima panggilan yang mematikan. Naga yang brutal dan tak tertandingi serta harimau yang sangat mendominasi terbentuk dalam sekejap. Dengan berkah 9 cara tingkat rendah langit dan bumi, para naga dan harimau raksasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menyerang cahaya darah yang menggemparkan itu dengan ganas. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan energi dahsyat pun menyapu bersih. Meskipun lonceng jiwa darah 4 kutub sangat kuat, Cukong, yang telah menggunakan seni jiwa naga rahasia dan keterampilan sihir pedang pembunuh naga harimau, bahkan lebih kuat. Di bawah tatapan Ye Xinghe yang sangat ketakutan, naga raksasa dan harimau raksasa itu menghancurkan cahaya darah yang menakutkan dan menyerang dengan ganas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan ratapan sebelum dia hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah dan menghilang sepenuhnya. Di luar cermin gunung dan sungai, Raja Yunjian yang awalnya tampak percaya diri, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ketika penguasa kota Cidan melihat ini, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Raja Yunjian membalik tangannya dan mengeluarkan token giok kelahiran yang rusiak dari cincin penyimpanan. Pemilik token giok kelahiran ini adalah Ye Xinghe. Bagaimana ini mungkin? Tuan kota Cidan berteriak tak percaya. Ye Xinghe memegang harta rahasia sihir lonceng jiwa darah 4 kutub di tangannya, bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh Cukong? Bukan saja penguasa kota Cidan tidak mempercayainya, tetapi Raja Yunjian juga tidak mempercayainya. Tetapi faktanya ada di depan mata mereka, dan keduanya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Di dalam cermin gunung dan sungai, semua pasukan pribumi yang berpartisipasi dalam perang tercengang. Pertarungan antara Chu Hongqi dan Ye Xinghe serta keempat orang lainnya tampaknya memakan waktu lama, namun pada kenyataannya, bahkan tidak menghabiskan setengah cangkir teh pun. Mereka awalnya mengira bahwa 5 dewa suci yang kuat di tingkat pertama pasti bisa membunuh Cukong jika mereka bergabung. Hasilnya adalah Ye Xinghe dan 4 orang lainnya meninggal. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Cukong membuat mereka merasa sangat putus asa. Meskipun mereka masih memiliki 270 peserta, tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya berada di akhir tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Menghadapi Cukong, yang kekuatan tempurnya tak tertandingi, taktik gelombang manusia sama sekali tidak efektif. Belum lagi, di belakang Cukong ada 99 peserta dari aliansi Ascendan. Pada saat ini, moral Chen Lei, Tai Yong dan yang lainnya telah mencapai puncaknya, dan mereka telah meledak dalam semangat juang yang luar biasa. Di sisi lain, moral pasukan pribumi yang berpartisipasi dalam perang itu rendah, dan ada keputusasaan di wajah setiap orang. Mereka sama sekali tidak punya keberanian untuk melawan. Lari, larilah sebanyak yang kau bisa, seseorang berteriak. Mendengar hal itu, para peserta dari pasukan pribumi pun langsung berhamburan ke segala arah, bersiap untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh para peserta aliansi Ascendan pada babak ketiga pertempuran 100 kota sebelumnya. Tetapi bagaimana mereka bisa melarikan diri tanpa izin Cukong? Silakan, jangan biarkan siapapun pergi. Cukong memerintahkan. Chen Lei dan Tai Yong, yang tidak dapat menunggu lebih lama lagi, segera menyerbu dengan 97 petarung di belakang mereka setelah mendengar perintah Cukong. Seperti serigala yang ganas, ia menerjang ke arah para pejuang pribumi yang melarikan diri. Adapun Cukong sendiri,
Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan milik Ye Xinghe dan keempat orang lainnya, dia melakukan gerakan lompatan naga dan lompatan harimau, bergerak maju mundur di antara kerumunan, membidik langsung ke arah para elit di atas tingkat ke-8 akhir Dewa Surgawi. Ikan-ikan kecil itu akan diserahkan kepada Chen Lei, Tai Yong dan yang lainnya untuk ditangani. Bagaimanapun, semua orang akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran 100 kota. Jika kita gagal mengalahkan satu musuh saja, kita pasti akan merasa menyesal. Sedangkan untuk para pendeta elit yang dapat membahayakan siapa saja, biarlah dia yang mengurusnya. Cukong bagaikan seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Setiap kali dia menyerang, dia akan melukai beberapa pembudidaya. Dalam sekejap mata, 2/4 jam berlalu. 270 pejuang pribumi semuanya tergeletak di tanah, melolong kesakitan. Tak seorang pun dapat bangkit dan melawan lagi. Bendera 87 kota adat semuanya dipegang di tangan peserta aliansi Ascendan. Ini berarti aliansi Ascendan akan memperoleh 87 kota adat dan 30% sumber daya budidaya dalam 10 tahun ke depan. Ada kegembiraan di wajah setiap peserta aliansi Ascendan. Itu 30% dari sumber daya budidaya. Terlebih lagi, ada 87 kota besar, yang menyumbang 30% sumber daya budidaya untuk 10 tahun ke depan. Dengan jumlah sumber daya kultivasi sebesar ini, kekuatan aliansi Ascendan niscaya akan maju pesat. Semua orang memandang Cukong dengan kagum. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa prestise Cukong di hati mereka bahkan telah melampaui penguasa kota Tianyi. Perang telah usai, saatnya untuk pergi. Cukong melambaikan tangannya dan terbang menuju pintu masuk bersama 99 peserta dari aliansi Ascendan dengan cara yang heroik dan bersemangat. Berdengung. Setelah beberapa saat, permukaan gunung dan sungai cermin yang tenang tiba-tiba mulai beriak. Ini adalah pertama kalinya sejak pertempuran 100 kota diadakan bahwa seseorang meninggalkan cermin gunung dan sungai sebelum batas waktu tercapai. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peserta dari pasukan pribumi dan aliansi Ascendan akan bertempur hingga saat-saat terakhir dan merebut bendera sebanyak-banyaknya. Kali ini, karena kehadiran Cukong, permainan berakhir dalam waktu kurang dari setengah jam. Di bawah pengawasan para penguasa kota, Cukong memimpin semua orang keluar dari cermin gunung dan sungai. Ketika mereka melihat bahwa bendera 87 kota raksasa pasukan pribumi semuanya ada di tangan Cukong dan yang lainnya, semua orang terkejut. Bahkan penguasa kota Tianyi, Zheng Tianyun dan yang lainnya ternganga lebar, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Kemenangan penuh. Aliansi Ascendan benar-benar mengalahkan pasukan pribumi. Ledakan. Penguasa kota ke-10 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dirinya sendiri. Setelah merasakan sakitnya, dia berteriak dengan gila, itu benar. Cukong dan anak buahnya benar-benar telah mengambil semua bendera kekuatan pribumi, kota raksasa. Mendengar hal itu, para penguasa kota lainnya segera menjadi heboh. Kemenangan total. Santo Chu sungguh perkasa. Aliansi Ascendan kita akhirnya punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita. Para penguasa kota pasukan pribumi semuanya terdiam, dengan ekspresi yang sangat jelek. Kekalahan telak dalam pertempuran 100 kota tidak hanya membuat mereka malu, tetapi juga menyebabkan hilangnya 30% sumber daya budidaya setiap kota besar selama 10 tahun berikutnya. Dengan jumlah sumber daya kultivasi yang begitu besar, aliansi Ascendan pasti akan memasuki periode perkembangan pesat, dan lebih banyak jenius dan elit akan muncul. Saat pertempuran 100 kota berikutnya terjadi, akankah pasukan pribumi tetap dikalahkan oleh aliansi Ascendan? Wajah Raja Yunjian dan Tuan Kota Chidan sudah menjadi sangat muram. Mereka tidak akan pernah membiarkan Cukong terus berkembang. Menurut aturan ronde ketiga perang 100 kota, peserta tidak diperbolehkan membunuh orang. Cukong tidak hanya membunuh orang, tetapi juga membunuh 5 orang jenius. Perbuatan jahat seperti itu harus dihukum berat. Raja Yunjian berteriak. Benar sekali, kultivasi muridku telah mencapai tahap awal Roh Kudus tingkat pertama, dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, dia mati di tangan Cukong. Tindakan Cukong jelas dimaksudkan untuk membuat pasukan pribumi saya kekurangan penerus. Cukong harus dihukum berat. Jika aku tidak membunuh anak ini, aku tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatiku. 4 penguasa kota lainnya dari pasukan pribumi mulai menuduh. Perkataan mereka segera menarik dukungan dari penguasa kota lainnya.
Cukong mendengus dingin. Pertama-tama, keempat kultivator tahap awal lapisan pertama Dewa Suci tidak mati di tanganku. Sebaliknya, mereka dimangsa oleh murid langsung Yun Jianwang, Ye Xinghe, menggunakan harta rahasia sihir untuk melahap daging dan jiwa mereka. Kedua, Ye Xinghe menggunakan harta rahasia sihir itu untuk membunuhku. Aku membunuhnya hanya untuk membela diri dan tidak melakukan kesalahan apapun. Sambil berbicara, Cukong membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan lonceng jiwa darah 4 kutub yang sudah tidak terpakai dari cincin penyimpanan. Meskipun lonceng jiwa darah 4 kutub tidak bisa digunakan lagi, aura Ye Xinghe dan keempat orang lainnya masih tertinggal di sana. Semua orang di panggung tontonan memiliki pengetahuan yang luar biasa dan dapat mengetahui sekilas bahwa apa yang dikatakan Cukong itu benar. Penguasa kota Tianyi menatap penguasa negeri Tianlan dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, mohon bersikap adil. Mendengar ini, penguasa Tianlan sedikit mengernyit. Berdasarkan bukti yang ada, Cukong secara alami tidak seharusnya memikul tanggung jawab apapun atas kematian Ye Xinghe dan keempat orang lainnya. Namun, kemenangan penuh aliansi Ascendan atas pasukan pribumi membuatnya merasa sedikit gelisah. Sebagai penguasa suatu negara, yang ia inginkan adalah kendali penuh atas kerajaan dewa. Kemunculan Cukong membuatnya merasa bahwa aliansi Ascendan agak berada di luar kendalinya. Raja Yunjian tentu saja memahami kekhawatiran di hati penguasa Tianlan, dan segera mengirim pesan kepadanya, menjelaskan dengan istilah yang dilebih-lebihkan tentang kerugian dari kebangkitan aliansi Ascendan. Penguasa kota Chidan juga berbisik di telinga seseorang, menceritakan kepadanya tentang contoh-contoh lain para pendatang di tanah-tanah suci lain di Sentian yang bangkit dan akhirnya menggantikan pasukan pribumi untuk menjadi raja dan menguasai dunia. Setelah mendengar pesan berulang-ulang dari Raja Yunjian dan Dewa Chidan, cahaya dingin melintas di mata Dewa Tianlan dan dia membuat keputusan dalam hatinya. Yaitu untuk menekan aliansi Ascendan. Kembalikan ke dalam kendali Anda. Cukong dengan sengaja membunuh 5 orang jenius pribumi dengan niat jahat dan cara yang kejam. Dia pantas dihukum mati. Kata-kata dingin dan tanpa ampun dari Tuan Tianlan membuat semua penguasa kota yang telah naik pangkat merasa kedinginan seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Penguasa kota Tianyi menggertakkan giginya dan berteriak, "Penguasa, masalah ini jelas merupakan kesalahan pasukan pribumi, mengapa Cukong harus menanggung akibatnya? Aku, aliansi Ascendan, tidak akan pernah menerima keputusan yang tidak adil seperti itu." Bersambung.